Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah video tutorial tentang bagaimana cara kita membuat tugas untuk siswa kita. Bagaimana caranya? Mari simak baik-baik. Baik, kita masuk ke aplikasi Edmodo. Kita klik aplikasi Edmodonya, klik di sini untuk masuk. Kemudian kita masuk sebagai guru tadi dengan menggunakan email kita yang tadi kita sudah buat. Belajar, kalau saya tadi buat ini belajar menghidupkan kata sandi saya tadi tidak tahu, klik masuk. Masuk seperti biasa ya. Boleh buat catatan Anda yang pertama, misalnya silakan bikin apa aja, silakan, terserah Bapak Ibu. Nanti ini guru sebagai guru di Edmodo, silakan. Kita fokus pada pembuatan, bagaimana cara membuat tugas. Nah, di kelas kita yang tadi kita sudah bikin, di sini sudah ada kelas 6A gitu ya. Tinggal klik kelas 6A. Kita klik, nggak loading ini, memang harus stabil ya. Baik. Nah, di sini ada tanda plus di sudut kanan paling bawah. Ada tanda plus warna kuning. Klik di situ ya. Kalau untuk penugasan, Bapak Ibu klik penugasan baru. Nah, kalau pesan ya itu hanya sebatas pesan saja, misalnya gagasan, video, foto untuk pembelajaran. Di sini misalnya ada materi, kemudian ada teori, ada video, atau apa saja yang kemudian anak bisa menanggapinya sebagai bentuk diskusi kalau di tadi yang dipesan tadi ya. Ibu juga bisa, Bapak Ibu juga bisa memasukkan foto. Di sini di bawah ada video dan lain sebagainya, itu bisa dimasukkan sehingga anak-anak bisa memberikan tanggapan terhadap apa yang dibagikan oleh Bapak Ibu. Kemudian kita tidak menggunakan itu sekarang. Selanjutnya kita akan berikan penugasan baru. Nah, perbedaan antara pesan baru dengan penugasan baru, di pesan baru itu kita hanya berbentuk diskusi dan lain sebagainya, tapi di penugasan baru itu kita bisa menilai hasil anak di situ ya. Kita bisa menilai hasil anak. Kita coba klik penugasan baru. Gelar ini maksudnya maaf. Gelar ini maksudnya adalah judul ya. Kira-kira judul misalnya apa? Kira-kira misalnya ujian praktik. Tentukan tanggal berakhir. Nah, ini tentukan tanggal berakhir. Kita misalnya berakhirnya mau kapan? Berakhirnya 31 April misalnya. Mau 2 hari atau mau hari itu juga boleh, silakan. 31 April, klik OK. Jamnya misalnya jam 6. Jam 6 00 misalnya. Yang PM atau AM. AM itu untuk pagi-pagi, anti-meridium untuk malam. Jam sore ini ya, lebih ke sore. Kalau PM kita yang sore aja, jam 6 sore kita selesai. Tanggal 31 Maret, jadi tanggal berakhirnya dari tugas ini 31 Maret 2020. Jadi kalau misalnya anak melewati tanggal ini, dia mengumpulkannya terlambat, nanti ada keterangan terlambat, dikirim kepada
Nah, kalau Bapak Ibu ada kelasnya banyak, bisa dikirim ke kelas banyak. Karena kita tadi hanya buat satu kelas, maka kita kirim ke satu kelas, tinggal dicentang aja gitu ya. Kemudian menugaskannya, dekat menugaskan diklik. Ujian praktik misalnya apa di kelas 6 itu, ujian praktik IPA misalnya, tadi ya lupa saya. Nah, di bawahnya ada tanggal berakhir, ada kirim kepada, sudah tanggal waktu. Nah, kalau kita klik ini maka dikunci, setelah tanggal ini dikunci, jadi anak gak bisa mengerjakan lagi. Makanya saya sarankan tidak usah dikunci gitu ya, dimatikan saja. Jadwalnya boleh dikirim sekarang misalnya, jadi sekarang langsung dikirim, atau misalnya mau sehari selanjutnya atau 2 hari ke depan dikirimnya, itu silahkan diklik. Kita coba kirim sekarang saja misalnya gitu ya. Jam berapa, maaf, dikirim sekarang itu, jadi ini tidak bisa usah diubah. Contoh misalnya instruksinya adalah, coba kalian buat video tentang bagaimana merakit susunan paralel listrik misalnya coba listrik. Kemudian kirimkan videonya melalui akun masing-masing, misalnya gitu ya. Bapak Ibu boleh tambahan sisipkan misalnya contoh dari video atau foto dari itu, dari listrik paralel, boleh gitu ya. Boleh pilih galeri misalnya, pilih video. Nah, kalau video, klik video misalnya, cari video yang berkaitan dengan paralel listriknya misalnya gitu ya. Nah, coba kalian buatkan video tentang bagaimana merakit susunan paralel listrik, kemudian kirimkan videonya. Boleh tambah sisipan gambar dan sebagainya. Kemudian klik buat. Nah, maka Bapak Ibu di bawah itu akan ada ujian praktik IPA. Nah, gitu ya. Nah, sekaligus ini bagaimana cara melihat hasil anak, maka kita tinggal lihat, klik tugas gitu ya. Nah, belum mengumpulkan di sini ya, ada lihat instruksinya, ada ujian praktek IPA. Ini kita sebagai guru terkirim ke kelas 6, batas waktunya tanggal 31 Maret jam 6 sore. Lihat instruksinya apa tadi? Nah, di sini sudah ada, lihat, coba kalian buat dan seterusnya. Nah, kembali lagi. Kemudian di sini siswanya, karena saya tadi hanya bergabung hanya satu orang siswa, yaitu Asep Irfan Ripai, jadi mengumpulkan. Nah, gitu ya. Nah, ya ini belum mengumpulkan keterangannya. Kalau sudah mengumpulkan, nanti Bapak Ibu tinggal berikan nilai. Nah, klik nilai kalau misalnya dia mengumpulkan. Nah, yang mengumpulkan klik. Nanti di sini ada, di atasnya ada video gitu ya. Kalau sudah dikirimkan berarti klik kelas di sini. Misalnya kalau dia sudah mengirimkan, tinggal klik saja nilai, berikan nilai, misalnya dia nilainya 90 kalau sudah mengirimkan, kemudian nilainya 100 misalnya, maka klik ini mohon tunggu misalnya gitu ya. Maka nilai dia akan nampak di si anak itu nilai 90 sampai dengan 100. Bapak Ibu kalau mau berikan komentar, berikan komentar di sini, klik misalnya bagus misalnya begitu ya, posting misalnya begitu.
seperti itu. Jadi silahkan. Adapun kalau misalnya Bapak Ibu mau merubah nilai, tinggal ubah nilainya karena dia kan tadi belum mengumpulkan ya. Nah, gitu ya. Belum mengumpulkan. Gitu ya. Harus dimasukkan nilainya karena tadi sudah diubah 90. Maksudnya ini 90. Nilainya dia dapat 90 dari totalnya berapa? 100. Gitu Bapak Ibu ya. Telah dinilai dia kalau sudah dinilai gitu. Kembali lagi seperti itu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, begitu kira-kira cara untuk mengirimkan tugas.